Jadi begini, saya akan jelaskan secara ilmu teknik komunikasi alam bawah sadar atau ilmu hipno ya, kalau menurut mereka itu. Kita bisa jelaskan secara sisi itu, dan juga kita bisa jelaskan secara ilmu spiritual. Ada cara-cara untuk mensugesti diri kita agar kita ini lebih semangat bekerja, lebih semangat berdagang, lebih semangat di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itu mereka memiliki teknik-tekniknya, mensugesti diri. Ayo, tenang, rileks, dan di hati mengatakan, kamu adalah orang yang akan sukses. Kamu adalah orang sukses, dan kamu adalah orang yang bisa membimbing orang-orang sekitar kamu untuk sukses. Maka kamu harus lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Ini namanya sugesti, teknik-teknik sugesti untuk memberikan kekuatan, ya, kekuatan diri untuk bangkit. Ya, sehingga ketika dia husnudzon dengan dirinya, Allah berikan apa yang dia sangkakan. Innallaha ana inda abdi dzanni bi falyadunna bi masya'a. Nah, demikian juga di dalam zikir-zikir yang dari ulama, dari Nabi SAW, ya, seperti zikir wirid sakran, ya, Allahumma ini ikhtatu bidarbillah, ya Allah, sesungguhnya aku membentengi diri dengan bentengnya Allah. Tuluhu masya Allah, yang panjangnya sekehendak Allah. Kufluhu la ilaha illallah, yang gemboknya adalah la ilaha illallah. Babu Muhammad Rasul, yang gemboknya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul, dan seterusnya. Kalau kita rutinkan pembacaan ini setiap hari, atau zikir-zikir pembentengan diri, Allahumma hasantu nafsi bila ilaha illallah, aku bentengi diri dengan la ilaha illallah, kita amalkan sehari-hari, maka ini sama dengan kita mensugesti diri kita agar Allah berikan apa yang sesuai makna zikir yang kita baca. Dan Allah, dia di tengah-tengah jalan mau membegal, dia nggak sadar. Kenapa? Karena kita sehari-hari membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan ba'asainahum fahum la yubsirun wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ila akhirih. Ini doa yang kita baca, yang dimana artinya menghalangi depan dan kanan belakang, membuat orang ini terbungkam, tuli, tidak mendengar dan lain sebagainya. Maka doa-doa ini akan menjadi sugesti, sering dia baca dan penuh keyakinan kepada Allah, Allah akan kabulkan. Sedangkan Nabi SAW bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dan dengan penuh kamu keyakinan doa kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kejadian di Malaysia ketika tuan rumah itu membuka CCTV. Dia dari luar kota pulang, kemudian dia masuk kamar melihat CCTV, dia kaget, loh kok ada penampakan sosok. Dia kaget dan merinding, dipanggil suaminya. Akhirnya suaminya mengecek lokasi yang ada CCTV itu, yang sosok itu. Ternyata bukan makhluk gaib, tetapi manusia yang sedang kebingungan. Duduk jongkok di situ bingung, ditanya, Mas, siapa? Saya mau keluar tapi bingung. Dari kapan? Sudah lama, malam aku masuk ke sini. Itu sore masuknya. Akhirnya yang istrinya mau laporkan ke polisi, tapi suaminya kasihan karena linglung kondisinya. Jangan lapor polisi gitu. Subhanallah, malah dikasih makan, dan setelah itu dikasih ongkos untuk pulang. Artinya apa? Setelah itu suaminya sadar, kenapa bisa terjadi demikian? Apa yang ada di rumahku gitu loh. Akhirnya dia sadar, selama ini dia mengamalkan, sebelum dia keluar dia mengamalkan wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan ba'asainahum fahum la yubsirun. Itu setiap hari diamalkan, bahkan dia ketika dia mau tidur. Ini hasilnya rumahnya mendapat sugesti dari Allah, mendapat kenyataan dari sugesti yang selama ini dia baca dengan doa-doa dari Nabi SAW dan dari Al-Quran. Rumahnya dibentengi sesuai makna daripada doa yang dia baca. Begitu. Alhamdulillah.